liqaumihi, ketika Nabi Lut menasihati kaumnya, memberi peringatan kepada kaumnya, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kenapa kalian melakukan perbuatan yang kecil ini, yang mana perbuatan yang kalian lakukan biha min ahadin minal alamin, tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelum kalian. Jadi kaumnya Nabi Lut punya perbuatan ini tidak pernah dilakukan dari Nabi Adam sampai Nabi Lut baru terjadi ini perbuatan. Innakum lata'tuna rijala sahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki atau sebaliknya untuk melampiaskan syahwat kalian, melupakan istri-istri kalian, meninggalkan istri-istri kalian. Bal antum qaum musrifun, betul-betul kalian ini adalah kaum manusia yang melampaui batas. Jadi bayangkan di zaman Nabi Lut itu mereka sudah pada beristri. Satu orang terkontaminasi satu kaum. Jadi kaum ini lebih besar daripada kampung, Pak. Jadi kalau kira-kira kaum ini seperti suku, komunitas suku, ini terjangkit semua. Sampai-sampai ketika nanti kita lihat lagi di Al-Quran, Nabi Lut didatangi malaikat, ketika itu malaikat ingin membawa wahyu, kemudian menjelma seperti manusia. Kebiasaan nanti malaikat mendatangi para nabi tidak dalam bentuk asli, menjelma seperti manusia. Mereka melihat ini malaikat ganteng-ganteng, mereka melihat ini malaikat tampan. Sehingga apa? Ketika Nabi Lut menerima ini tamu, mereka mendatangi Nabi Lut, ingin melampiaskan syahwatnya kepada tamu-tamu ini. Jadi ingin berzinah dengan tamu-tamu ini. Bayangkan zalimnya ini kaum. Sehingga Nabi Lut lagi sempat sampaikan, ada anak saya, silahkan kalian lamar untuk beristri. Apa yang mereka bilang? Kami tidak tertarik lagi dengan para wanita. Atau ya kalau sebaliknya, kami tidak tertarik lagi dengan laki-laki. Kalau lesbian begitu. Bayangkan, naudzubillah min dzalik. Kemudian jalan yang lain. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Karena tindakan mereka itu sudah melampaui batas. Sudah melampaui batas. Sudah di luar daripada fitrah manusia. Jadi itu bukan fitrah. Ya fitrah manusia melampiaskan syahwatnya. Sehingga kata para imam mazhab, ketika seseorang melampiaskan syahwatnya sama perempuan, ya, bahkan bukan istrinya, itu masih fitrah, tapi fitrahnya haram. Karena memang laki-laki contoh suka sama perempuan, tapi dalam mata agama, dalam konsep agama itu zina. Tapi itu masih fitrah. Hanya bagaimana fitrah manusia ini bisa menjadi halal, adanya perkawinan, nikah, sehingga menjadi istri. Tetapi zina dengan perempuan itu masih fitrah walaupun haram. Tapi ini tidak fitrah, sesama jenis. Jadi di luar nalar, karena Allah menciptakan itu hanya dua jenis, ar-rijal wan nisa, tidak ada unsa. Ya, tidak ada unsa, atau bahasa pasarannya apa? Mahnus, tidak ada. Jadi kenapa bisa muncul ini mahnus selain laki-laki dengan perempuan? Kenapa bisa muncul ini unsa? Karena pergaulan, lingkungan, dan pendidikan orang tua. Dan dari awal Nabi sudah sampaikan, apabila anakmu sudah berumur 7 tahun, laki-laki perempuan pisahkan tempat tidurnya. Kemudian pola bergaulnya juga dibiasakan. Karena biasanya ada orang tua kita, anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Nah ini bahaya. Jadi kadang juga orang tua mau adil, anaknya dibelikan boneka yang perempuan, yang laki-laki juga boneka.
sudah dibatasi ketika umur 7 tahun. Tidurnya sudah dipisahkan. 10 tahun sudah mulai diajar. Ini kemaluan, ini aurat, maksudnya begitu. Ini aurat, ini waktu aurat, ini yang tidak bisa kelihatan, ini yang bisa kelihatan. Sudah mulai kita ajarkan. Apalagi nanti dia bergaul, interaksi di masyarakat, kita tidak pernah kontrol. Maka karena mereka punya tingkah sudah terlalu melampaui batas, kata Allah, aliha safilaha, maka aku timpakan kepada mereka azab. Bagaimana azabnya? Aliha safilaha, yang di atas aku balik ke bawah, yang di bawah aku letakkan di atas. Kita pernah rasakan, Pak, ya? Kita pernah rasakan. Mungkin kalau bahasa ilmiahnya apa? Lukifaks, sawah. Tuh. Jadi kita introspeksi saja. Jadi caranya Allah ini kampung. Tapi sebelum kata Allah, sebelum saya balikkan, maka apa? Wantarna, kami turunkan matar, hujan. Tapi hujan ini lain sama, bukan air. Wantarna alaiha hijaratan min sijil mandud. Lihat di surat Al-Tara Kaifah, Al-Fil. Pasukan gajah ini menghancurkan Ka'bah. Ya kan? Min sijil, burung-burung ababil itu membawa batu-batu kecil. Ini juga yang ditimpakan kepada Nabi Lut. Jadi yang terjadi sama pasukan Abraha di zaman Rasulullah ketika ingin menghancurkan Ka'bah, sama yang terjadi sebelumnya di kaum Nabi Lut. Jadi itu sijil, batu-batu itu memang sudah ada, hanya caranya Allah yang beda. Hujannya sama. Kalau di zaman Rasulullah, burung-burung yang bawa itu batu-batu kecil, namanya sudah tertulis di batu itu. Jadi ketika burung itu melemparkan itu batu, itu dia mencari orang. Ya kalau sekarang ini apa? Rudalnya sudah canggih, dia bisa kejar. Sijil ini apa? Batu-batu kecil yang terbakar dari api neraka. Musawwamatun inda rabbik wa ma hiya minaz zalimin. Jadi batu dari tanah yang kecil-kecil. Bagaimana model yang disijil? Dalam surat Al-Fil itu dijelaskan tafsirannya oleh Ibnu Katsir. Ketika itu batu umpamanya nama fulan, dia cari nama fulan juga. Itu tepat di kepala. Kepala tidak hanya kepala yang terbakar, dia tembus sampai ke dalam rongga-rongga tubuh kita, terus sampai ke perut, dihancurkan semua. Ka'asbin min ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ular. Begitu modelnya. Jadi Allah turunkan dari mereka hujan batu sijil. Masih bagus kalau hujan batu ini batu dari neraka. Ketika kena tubuh, hancur, habis tubuh. Setelah itu mereka diberikan lukifaks. Jadi untuk kita baru-baru ini tsunami dulu, diiringi dengan gempa. Dan memang hujan batu belum terjadi. Jangan sampai lah, ya. Nanti lihat di surat Al-Mulk, lukifaks dan hujan batu. Alhamdulillah kita belum dapat hujan batu. Masih ada batu-batu es. Ya. Jadi itulah siksaan Allah ketika itu. Jadi ketika itu kaum Nabi Lut itu habis, dimusnahkan, langsung kosong. Tinggal Nabi Lut saja dengan keluarganya, dengan pengikutnya yang setia yang tinggal. Jadi peradaban baru. Peradaban baru. Kemudian hadis-hadis Nabi dari Ibnu Majah dan Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, inna ahafu ma ahafu ala ummati amalu qaumi Lutin. Kata Rasulullah SAW, bahwa yang aku sangat takuti kepada umatku adalah nanti di akhir zaman amalan-amalan kaum Lut akan terjadi kepada umatku. Jadi ramalan Nabi ini sudah terbukti. Inilah yang Nabi sudah ramalkan. Nabi sangat takut amalan kaum Lut akan terjangkit kepada
kepada umatku sendiri. La'anallahu min amila amalan, ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah SAW, la'anallahu min amila amalan qaumi Lutin salasa marra miraran, sampai 3 kali Nabi sampaikan Allah melaknat melakukan pekerjaan kaum Nabi Lut. Allah melaknat melakukan pekerjaan kaum Nabi Lut sampai 3 kali. Kemudian di hadis yang sambungan dari sini, mal'unun man waqa'a ala bahimatin, dan Allah juga melaknat siapa laki-laki atau perempuan dia berhubungan dengan binatang. Yang uniknya menurut ulama hadis, kita lihat ya, Allah melaknat kaum Nabi Lut 3 kali laknat. Kemudian Allah melaknat orang yang berhubungan dengan binatang 1 kali laknat. Artinya sampai tingkat itu, Pak. Dan ini berhubungan dengan binatang sudah terjadi ini. Tapi belum terlalu terorganisir seperti ini. Masih banyak sifatnya individu, orang-orang yang seksualnya kelainan, kadang dengan binatang piaraannya. Nanti kita bahas ini. Jadi sampai 3 kali Allah Rasulullah laknat. Kemudian la yanzuru, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah, hadis sahih Tirmizi, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fid dubur. Sama ini 3 ini bersaudara, laknat juga. Allah tidak memandang manusia yang melakukan dosa seperti kaum Nabi Lut, dan Allah juga tidak memandang seorang suami laki-laki yang mendatangi istrinya melalui duburnya. Ya maaf, kalau bahasa kita apa? Pantat ya. Hati-hati Pak ya. Dan memang khunsa ini, orang-orang mahnus ini memang lewat dubur. Jadi yang adanya kalau secara berpikir normal, kita ketawa kayak lucu, ini kan kayak pedang dengan pedang kan. Tapi begitulah kenyataannya. Mereka lampiaskan syahwatnya melalui itu. Jadi teknisnya kan begitu, main pedang dulu untuk menaikkan nafsu dan fantasinya. Setelah itu ujung-ujungnya nanti melalui dubur. Ini haram luar biasa ya. Kemudian kita ringkas ini hukuman-hukuman secara Islam. Jadi Ibnu Qayyim sudah jelaskan bahwa sepakat ijma' semua para ulama ahli sunnah, 4 mazhab, semua para ulama fikih hukum, bahwa hukumnya mereka tidak ikhtilaf, bahwa hukumnya harus dibunuh. Yang ikhtilaf ulama cara membunuhnya, cara eksekusinya. Itu saja perbedaan para ulama. Jadi tak main-main Pak. Jadi di negara kita ini, ya barusan kalau saya lihat di di Tribun Bekasi yang sempat saya baca, tanggal 22 Juni digerebek di Puncak Bogor juga. Memang itu sarangnya nikah mut'ah. Saya tidak bilang nikah siri ya, karena kalau nikah siri, kalau sesuai dengan agama sah, ya kan begitu. Bedanya hanya buku nikah, begitu Ustaz. Tapi nikah mut'ah itu haram, dan memang di Bogor sana puncaknya. Coba-coba saja Pak jalan-jalan. Saya tidak berani bermalam-lama Pak. Naik saya punya bulu-bulu, tidak enak di daerah puncak itu. Memang mungkin karena tempatnya zina. Kalau orang yang memang artinya orang-orang yang lalai, dia anggap itu memang pemandangan dengan hawanya enak, dingin, seperti Nampula atau apa ini. Kalau di kebun kopi di daerah Tanjung Angin, suasananya enak, dingin, nyaman. Tapi memang sebenarnya kalau kita orang-orang ibadah, apalagi yang agak mendalami tasawuf, pasti hati kita itu tidak tenang, gelisah. Ini memang tempat perzinahan. Di situ markasnya nikah mut'ah yang kontrak itu.
nikah 2 bulan, nikah sebulan. Dulu hanya kalangan Arab, Pak. Sekarang tidak. Yang uniknya sekarang orang-orang bule juga ikut nikah mut'ah. Supaya apa? Kalau dijerat sama polisi aman. Bayangkan sampai tingkat itu, Pak. Nah ini lagi beda lagi. Maka dipakailah orang-orang kaum Nabi Lut tempat pesta, dibuat seperti suasana gathering, ya, apa family atau apalah dibuat. Jadi seperti ada pertemuan santai wisata, ya. Ternyata digrebek di hotel. Itu tanggal 22 Juli ini berentetan. Belum lama dari situ di puncak juga. Bayangkan sewa 1 kamar hotel, puluhan laki-laki di dalam. Berapa? 70 yang terakhir ini 70 ya. Yang terakhir 70 dalam 1 kamar. Tanggal 2 Juli kalau tak salah di Tribun Bekasi juga. Jadi daerah puncak Bogor ini sudah luar biasa lengkap nih, komplek. Sudah di situ nikah mut'ah, sudah di situ tempat persinahan yang luar biasa. Muncul lagi LGBT punya tempat sebagai tempat gathering wisata, ya kan? Jadi yang anehnya, yang tanggal 22 Juni update berita terakhir sudah dilepas semua. Tidak ada hukumannya. Padahal kita punya KUHP minimal 2-3 tahun. Ini sudah dilepas semua. Jadi dari situ muncul, mau bilang raja singa, spilis, bernana, sampai kepada AIDS, itu semua tempatnya. Hati-hati, menular. Dan ini saya sendiri pernah sudah saksikan beberapa teman-teman kecil, Pak. Ya, saya sudah saksikan 2-3 orang teman kecil yang dulu masih kecil sama-sama, bahkan kita main bola sama-sama. Terakhir setelah beranjak dewasa, karena pergaulan sudah melambai semua. Ya, Pak. Ternyata ini malah ada virus itu berjangkit. Bukan kita memusuhi, tetap kita nasihati, tapi jangan berteman akrab. Hati-hati terjangkit. Jadi yang fatalnya, jadi kata Ibnu Qayyim, sepakat ulama fikih tidak ada perbedaan pendapat ikhtilaf mengenai hukum bunuh bagi LGBT, hanya cara eksekusinya yang berbeda pendapat. Oke. Pernah terjadi di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Ketika itu satu gubernur Khalid bin Walid mendapati ada seperti ini. Memang Nabi ini kalau ada yang begini disuruh tangkap, Pak. Disuruh tangkap. Di zaman Abu Bakar Khalid bin Walid ditangkap pelaku seperti itu. Tentunya bukti-buktinya jelas, saksinya jelas. Maka Khalid tidak bisa memutuskan apa hukumannya. Berkirimlah surat, karena beliau posisi gubernur. Berkirimlah surat kepada Abu Bakar ketika itu yang menjadi khalifah. Kalau sekarang ya posisinya kepala negara. Maka ketika itu Abu Bakar bermusyawarah. Kalau sekarang mungkin apa, penasihat presiden. Bermusyawarah, setelah itu diputuskan dikirim surat ke Khalid agar yang ditangkap itu pelaku LGBT agar dibakar. Itu hukumannya Abu Bakar. Jadi ini luar biasa. Kita kenal Abu Bakar orang yang lembut, orang yang bijaksana. Kalau Umar mungkin tidak heran kita, wajar. Atau Ali bin Abi Thalib selalu yang tegar. Tapi ternyata Abu Bakar pun memutuskan agar dibakar. Ini satu. Kemudian Ali bin Abi Thalib pernah terjadi juga ditangkap orang LGBT di zaman Ali. Maka ketika di zaman Ali, bagaimana caranya? Maka Ali memutuskan dirajam cara membunuhnya. Dia muhsan wa ghaira muhsan. Kalau dalam fikih muhsan itu, lalu sudah kita bahas. Muhsan itu orang yang sudah menikah, ghaira muhsan yang masih berjaga. Jadi bahkan Ali bin Abi Thalib memutuskan kalau orang berzina laki-laki dengan perempuan, kalau dia muhsan baru dirajam. Kalau dia sudah menikah baru dirajam. Tapi kalau ghaira muhsan, kalau dia masih berjaga dengan gadis,
dicampur 100 kali, kan begitu. Tapi kalau yang LGBT, kata Ali bin Abi Thalib, baik dia sudah menikah dengan tidak menikah, ketika di zaman Ali semuanya dirajam. Hukumannya, jadi dirajam itu Pak, digali lubang sampai kepala supaya tidak bisa lari. Kemudian dikumpul semua penduduk, masing-masing pegang batu besar yang bisa dipegang, dilempar sampai tewas, sampai meninggal. Nanti dibimbing, disuruh syahadat dan sebagainya, itulah tobat dia. Tapi hukumannya begitu, hukumannya rajam. Jadi sama dengan perzina. Bahkan yang bujang pun di zaman Ali bin Abi Thalib dirajam. Tapi hukumannya Ali masih normal dibandingkan Abu Bakar, disuruh bakar. Kemudian ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Caranya Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau mau kita pakai mazhab Imam Syafi'i di Indonesia Ustaz, jadi raja. Nanti tinggal cara rajanya ini masih boleh dibahas oleh para ulama. Kalaupun tidak ditanam, masih bisa dengan cara lain. Jadi itu yang dipakai Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Imam Hanafi agak longgar sedikit. Dia cukup hukum ta'zir kepada pemerintah yang berkuasa, tapi harus jerah, dia harus tobat. Jadi hukumannya itu berat. Kalaupun nanti dia hidup habis ditazir, harus diasingkan lagi selama 1 tahun, dibina sampai mahlusnya itu hilang. Kira-kira begitu Pak. Kalau sekarang ini mungkin kalau ada yang model begini kasih masuk di barak militer. Betul itu Gubernur Jawa Barat. Ada juga betulnya. Ya. Mungkin kalau yang mahlus-mahlus ya, yang melambai-lambai dikasih masuk di barak militer. Mungkin kalau yang memang biseksual, perlu mungkin psikis ditangani oleh psikiater, kemudian dengan bimbingan rohani agama. Itu penting juga. Jadi itulah kira-kira beberapa pendapat para imam, saya sudah ringkas. Jadi imam-imam mazhab ini dia kembali berpandangan kepada Khulafaur Rasyidin lah, sama. Kemudian Ibnu Abbas, satu lagi terakhir. Kalau Ibnu Abbas ini ulama di zaman Nabi juga, ini sepupu satu kalinya Nabi. Ibnu Abbas harus diletakkan di tempat yang tinggi. Ini juga banyak dipakai. Jadi kalau di zaman Ibnu Abbas ada yang begitu, ditaruh di bukit, kemudian kayak di kebun kopi sana, dilemparkan ke jurang. Ibnu Abbas kalau dilemparkan dia belum mati, disambung dengan rajam, dilempar batu sampai mati. Luar biasa. Jadi sahabat-sahabat Ibnu Abbas ini sahabat lembut, bukan seperti Ali dengan Umar, Abu Bakar juga. Tapi untuk urusan LGBT ini keras. Nah, jadi kalau hukuman modernnya mungkin ditaruh di gedung yang tinggi. Kalau sekarang masih bisa dibahas oleh para ulama ya. Mungkin di gedung 30 lantai atau 50 lantai, kemudian dijatuhkan. Dan itu Pak, ketika dihukum disaksikan oleh masyarakat, tidak boleh tak disaksikan. Memang disaksikan oleh masyarakat, karena pada dasarnya hukum Islam hak itu ditegakkan supaya ada efek jerah, bukan pelaku, tapi masyarakat yang masih hidup, supaya mereka ada efek jerah. Makanya hari ini karena hukuman kita ditangkap, diamankan Pol PP, dikasih masuk di Depsos atau dinasehati di kantor polisi, setelah itu dipanggil keluarga, dilepas. Jadi tidak ada hukum jerahnya. Nanti mereka berzina lagi, hanya diambil data saja. Jadi tidak ada gunanya. Jadi ternyata hukuman-hukuman LGBT ini berat Pak, tidak main-main dari semua sahabat. Jadi pernah terjadi di zaman sahabat, pernah terjadi, dan ini menular seterusnya. Jadi hati-hati. Kalau secara medisnya kan, kalau orang AIDS lah gambarannya begitu, hati-hati bekas minumannya. Itu kalau secara medisnya. Memang secara agama dia virus menular. Artinya kata Nabi dalam hadis sahih, bergaul dengan orang yang baik,
Rasulullah seperti kita bergaul dengan penjual minyak wangi. Kalaupun kita tidak dikasih minyak wangi, tidak pakai minyak wangi, tapi harumnya akan terkena kita. Jadi ya, virus harumnya kena sama kita. Tapi kalau kalian kata Nabi bergaul dengan tukang pandai besi, ya kan, minimal kalian tidak kerja besi, tapi hawanya itu bengkel, hawanya itu las, hawanya itu pandai besi, pasti terkena kita. Nah, itu hanya tafsirnya Nabi. Makanya carilah pergaulan yang baik. Kira-kira demikian yang ayat hadis yang bisa kita bahas pada subuh hari ini. Kalau memang ada masalah, ada yang perlu kita bahas, tafadhal masykur, silakan. Allah a'lam bishawab.